Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Idopi SPD, guru di SDN Cipete Selatan 05 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Baik, Bapak. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, sehat semua, nggak ada yang sakit kan ya? Pak. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini, anak-anak? Sudah siap ya? Pak. Insya Allah ya, kita niat belajar karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya di dalam belajar pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru nih pengen presensi kehadiran kalian dulu. Tadi sudah Pak Guru share ya link absen dan kalian sudah mengisi semua daftar hadir, dan alhamdulillah Pak Guru periksa semuanya alhamdulillah hadir pada hari ini, tidak ada yang absen atau tidak ada yang alfa ya. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Guru izin share screen dulu ya. Pada hari ini kita mulai pada tema yang pertama, subtema pertama, pembelajaran pertama ya. Kita baru masuk alhamdulillah. Nah, tema pertama ini itu mengenai organ gerak manusia dan hewan ya. Baik, sebelum kita mulai tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Coba Yudi, kamu tolong pimpin anak-anak untuk membaca doa bersama-sama ya. Baik, Ayo. Pak. Ya. Oke, friends. Let's pray together, friends. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amin. Terima kasih Yudi. Sama-sama, Pak. Ya baik, mudah-mudahan doa kita semua dikabul ya sama Allah. Tadi kalian berdoa, ya Allah tambahin ilmu kami ya Allah, dan luaskanlah pemahaman kami, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita bangkitkan semangat nasionalisme kita dengan sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan mengingatkan bahwa kita itu dalam masa pandemi seperti ini itu harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Dengan apa? 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Nah, kemudian yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Kalian di rumah saja, jangan kemana-mana, jangan keluyuran. Iya. Mobil, Pak. Bukan. Jangan keluyuran, jangan main mulu di rumah saja. Baik. Belajar dulu, nggak main, Pak. Belajar mulu. Oh, masya Allah, subhanallah, ini kamu lagi banget. Baik. Anak-anak, sekarang kalau Pak Guru pengen kamu coba perhatikan ini ya. Di sekitar kalian pasti kalian pernah melihat ada hewan, ada tumbuhan, ada orang juga kan. Nah, kalian tahu nggak sih ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bisa ngomong. Ayo, bergerak terus. Iya, Pak. Ya, berkembang. Ya. Nah, sekarang kita akan
apa namanya membaca tujuan pembelajaran yang akan kalian harus capai pada hari ini. Yang pertama, kalian itu harus mampu mengidentifikasi organ gerak manusia dan hewan. Kemudian kalian harus bisa membedakan antara alat gerak yang pasif dan alat gerak yang aktif. Kemudian kalian juga harus bisa menyimpulkan bagaimana cara organ gerak manusia, cara menjaganya seperti apa. Kemudian kalian juga harus membuat ya model alat gerak sederhana dengan karton. Kemudian juga nanti kalian harus bisa menemukan nih ide pokok paragraf bacaan tentang organ gerak manusia. Dan yang terakhir kalian juga harus mampu menyimpulkan pengertian, fungsi, dan cara menemukan ide pokok. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta nih Ketua Kelas Yudi coba pimpin tepuk semangat seperti yang sebelumnya. Ayo tepuk semangat, semangat. Ayo Yudi kalian pimpin bersama-sama. Ayo coba bareng-bareng. Yudi. Yudinya keluar Pak tadi Pak. Yudinya keluar. Ayo coba Bu Siti Mawadah, ayo coba pimpin ini tepuk semangat bareng-bareng. Ayo Siti. Ayo teman-teman kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah ya. Setelah ini mudah-mudahan kalian tidak ngantuk ya, semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan meminta kalian memperhatikan dua buah gambar. Baik, ini ada gambar yang pertama, itu gambar apa? Coba Syakira. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar seekor kucing sedang berlari Pak. Ya, Warnanya betul. hitam. Seekor Iya. kucing sedang berlari. Ya. Nah, kalau yang gambar nomor 2 itu apa coba Mawadah? Orang lagi pada lari-larian Pak. Ya, orang sedang berlari-lari. Nah, coba sekarang Iriani, coba kamu sebutkan apa namanya persamaan antara kedua gambar 1 dan gambar 2. Ayo. Sama-sama larinya menggunakan kaki Pak. Ya, betul sekali. Kedua gambar tersebut sama-sama berlari. Nah, berlarinya itu menggunakan kaki, ya. Ya. Cuit. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Pak Yudi. Benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita mau berjalan pakai apa? Organ gerak kaki. Kita mau berjalan, mau berlari ke sana kemari, mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke masjid, itu pakai organ gerak. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kalian Pak Guru minta menyimak video yang akan Pak Guru tampilkan. Kalian coba ungkapkan ya pendapat kalian. Apa sih yang kalian sudah dapat dari tayangan video yang tadi Pak Guru tampilkan? Ya, kira-kira apa? Alat gerak itu ada yang aktif, ada yang pasif Pak. Ya, betul. Alat gerak itu ada yang pasif, ada juga yang aktif. Apalagi kira-kira? Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Begitu, Pak. Iya, terima kasih Hafni. Jadi, jadi apa anak-anak yang dapat kita simpulkan bahwa organ gerak pada hewan dan manusia itu pada dasarnya itu memiliki kesamaan. Ya, alat gerak yang digunakan manusia dan hewan itu ada dua, yaitu alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu apa? Ayo, alat gerak pasif itu apa, anak-anak? Berupa apa? Pulang, Pak. Tulang. Kalau alat gerak aktif itu berupa otot. Ya, nah ini kedua alat gerak ini akan bekerja sama, ya, dalam melakukan pergerakan. Kalau salah satunya nggak bisa berfungsi, nah ini nggak bisa bergerak. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut itu membuat sistem, membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Apakah organ gerak itu penting buat kita? Penting nggak anak-anak? Penting, Pak. Penting Oh iya, Pak. penting dong. Kita mau melakukan aktivitas apa saja, mau makan, mau minum, mau pergi, itu menggunakan organ gerak. Nah, cara kita menjaga organ gerak itu supaya tidak rusak atau apa segala macam itu, bagaimana caranya? Yang pertama adalah apa? Ayo coba. Kemudian yang ketiga duduk dengan posisi tegak. Yang keempat berdiri dengan posisi tegak. baik. Nah, kemudian anak-anak selanjutnya coba perhatikan video yang tadi. Pak Guru akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Untuk LKPD-nya nanti akan Pak Guru share melalui grup WhatsApp ya. Kemudian kalian perhatikan ya video pembelajaran yang berikutnya. Itu nanti setelah Zoom ini kalian akan membuat ya proyek atau produk
yaitu membuat model alat gerak sederhana seperti yang tadi Pak Guru tampilkan videonya. Tentunya sudah Pak Guru share sebelumnya ya mengenai bahan-bahannya yang harus dipersiapkan. Nanti kalian bekerja sama dengan orang tua kalian. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Coba Pak Guru minta Eni, ada ini nggak? Iya Pak. Ada ini baca teks berikut ya. Iya Pak, baik Pak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sudah Pak. Baik. Itu adalah sebuah teks. Kira-kira Rani bisa nggak menyebutkan dalam satu paragraf teks tersebut itu ada berapa kalimat ya? Kalimat ya Pak. Satu. Ya, kalimatnya ada berapa? Ada tiga Pak. Ada tiga. Ada tiga. Tiga Pak. Baik, kira-kira sebelumnya kan kita pernah mempelajari tentang ide pokok ya Rani ya. Kira-kira Rani bisa nggak sih menunjukkan atau menemukan dari teks yang Rani baca tadi? Kalau ide pokok berarti inti dari paragraf ya Pak yang diomongin ya Pak. Iya, dia itu inti masalah dari sebuah paragraf. Ada ini tentang ciri dari makhluk hidup Pak. Jadi kalimat pertama Ya, Pak, benar nggak Pak? Iya, pinter Rani, bahwa ide pokok pada paragraf tersebut itu ada di kalimat pertamanya ya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Supaya kalian lebih mengetahui apa sih itu ide pokok ya, sekarang Pak Guru akan tampilkan lagi nih video singkat mengenai ide pokok suatu paragraf. Kalian simak ya dengan seksama ya. Kira-kira coba kita berdiskusi sama-sama ya. Dari tayangan video yang tadi kalian sudah lihat, coba kalian bisa menyimpulkan nggak apa sih itu ide pokok? Coba ada yang mau memberikan pendapatnya? Coba ayo tunjuk tangan ya. Kalau nggak ada nanti Pak Guru yang tunjuk. Apa itu ide pokok? Ayo anak-anak. Kalimat utama Pak. Ide utama, bagus. Coba ada lagi yang mau memberi masukan. Apa sih itu ide pokok? Ayo coba. Inti dari yang dibahas Pak. Ini dari yang dibahas. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan apa sih itu ide pokok? Masalah utama, Pak. Masalah utama, pinter. Ternyata pada pinter-pinter ini, Masya Allah. Nah, kemudian apa sih fungsinya? Kemudian bagaimana cara menemukan ide pokok? Coba, cara menemukan ide pokok itu apa? Bagaimana? Dibaca ya Pak. Baca dulu. Dibaca dulu. Semuanya. Semuanya. Terus Betul. cari kalimat utama ya Pak, kalau nggak salah. Betul, mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, baik, dapat kita simpulkan bahwa ide pokok itu apa sih? Itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, itu tadi yang kalian diskusikan. Kemudian ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, atau juga bisa di awal dan di akhir. Ya. Kemudian yang ketiga, cara menemukan ide pokok itu dengan membaca teks bacaan dengan cermat, dengan teliti. Ya. Kemudian cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Baik anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru tanya nih, apa yang kamu pelajari hari ini? Coba, ayo. Tentang alat gerak Manusia. Nah, apalagi tadi yang kalian pelajari? Cari Mencari ide. Oh, betul. Terus ada lagi satu tadi tuh yang tinggalan. Kalian disuruh membuat apa tadi ya? Itu ya Pak, kayak yang lain gitu ya. Oh, Saya kata, ya, betul. Kemudian apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ada nggak yang kalian sukai? alat gerak lagi. Iya, suka. Alhamdulillah. Kemudian apa yang belum kalian pahami? Adakah yang kalian ingin tanyakan pada pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada paham ya. Adakah yang mau bertanya? Aku mau nanya, Pak. Oh ya, apa Yudi? Tanya, silakan ayo. Ular bergerak dengan apa, Pak? Ular bergerak, teman-teman. Yang lainnya ada yang tahu ular itu bergeraknya dengan apa ya? Coba ada yang tahu nggak? Jangan bukan Pak. Apa Pak Guru nggak dengar? Coba Hafni, coba apa itu kalau ular itu bergeraknya dengan apa? Dengan kaki gitu ya? Apa dan apa? Dengan kulit apa ya Pak? Saya lupa Pak, belum baca. Iya, ada lagi yang mau memberi masukan? Dengan perut Pak. Perutnya Pak, perut beraya, benar Pak. Iya, dengan otot perut. Kalau burung bergeraknya dengan apa? Dengan terbang, dengan cara terbang. Kalau ikan berenang. Baik anak-anak, ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran di Zoom ini. Yang pertama kalian itu nanti harus mencari ide pokok dari teks organ gerak manusia dan hewan. Kemudian yang kedua kalian juga Pak Guru memberikan tugas mengenai model alat gerak sederhana. Nanti kalian kerjasama ya dengan orang tua kalian. Nah, semua tugas LKPD ini nanti kalian kerjakan setelah selesai Zoom dan sudah Pak Guru share sebelumnya di grup WhatsApp kelas kita ya.
Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca lafaz hamdalah bareng-bareng sama-sama. Ayo kita bareng-bareng mengucapkan lafaz hamdalah. 1, 2, 3, alhamdulillah. Baik anak-anak, Pak Guru cukupkan sekian. Jangan lupa tugas kalian dikerjakan pada hari ini dan segera kirim tugas kalian melalui grup WhatsApp yang sudah Pak Guru berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.